Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk kerjasama dengan Gojek di bagian fintech. Apakah kerjasama ini akan membuat saham ini bergerak naik? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya ingin sharing satu artikel berita yang menurut saya menarik untuk teman-teman ketahui. Bisa kita baca judul beritanya, Aroma Astra atau ASI di Gojek makin menguat. Kita semua tahu ASI memang sebelumnya sudah masuk investasi di perusahaan Gojek. Bermula dari tahun 2018 dengan investasi awal 150 juta US dollar. Dan tahun 2019 Astra masuk lagi 100 juta US dollar ke Gojek. Jadi total sudah ada 250 juta US dollar. Kita lanjut baca. Ternyata usaha Astra untuk memperdalam penetrasi di Gojek belum berhenti. Selain menyuntikkan dana investasi dan membentuk perusahaan joint venture, Astra berupaya mengintegrasikan startup besutannya dengan ekosistem Gojek. Jadi startup besutan ASI itu adalah Moxa. Moxa ini jika kita baca merupakan fintech yang terdaftar di OJK. Dan dari CEO Moxa juga menyatakan bahwa ada potensi kemitraan bersama dengan startup yang diguyur pendanaan induk usaha termasuk Gojek. Jadi kemungkinan pun terbuka lebar. Dan memang jika artikel berita ini memang merupakan sentimen positif untuk saham ASI. Tapi jika kita lihat secara grafik, saat ini ASI trennya mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bisa kita lihat bergerak sangat uptrend setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 dan 150. Tapi saat ini masih gagal naik melewati harga 6.300. Dan sekarang dekat dengan support di harga 6.000. Jadi kemarin sempat menyentuh harga 6.000, hari Jumat kemarin sempat naik sedikit. Jadi hari Jumat ditutup naik 0,42% ke harga 6.025. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 5.650. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 0,41% ini malah disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing pun satu minggu terakhir ini bisa kita lihat sudah mulai keluar dari saham ASI. Jadi ingat sebelumnya ASI mulai bergerak naik karena asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham ASI. Jadi dari data yang kita dapat memang ada artikel berita itu merupakan sentimen positif. Tapi dari data broker summary dan grafik saat ini ASI menurut saya masih kurang bagus. Selama dia masih bertahan di atas harga 6.000, ASI minimal masih sideways dan masih aman trennya. Tapi apabila kita lihat sudah mulai ada distribusi dari asing yang sebelumnya masuk melakukan akumulasi, apabila Senin depan ASI masih terlihat ada distribusi asing dengan jumlah besar, ASI berpotensi untuk turun di bawah harga 6.000 nih. Apabila harga 6.000 terlewati, ASI akan terkonfirmasi garis uptrendnya patah. Dan kedepannya walaupun belum downtrend, minimal ASI akan sideways dan mengarah ke downtrend. Jadi memang sudah harus hati-hati. Jadi apabila harga 6.000 terlewati, ASI berpotensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 50. Jadi teman-teman sudah berhasil membeli saham di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 5.500, sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan ASI gagal bertahan di atas harga 6.000. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saat ini wait and see dulu. Apabila hari Senin ASI masih bertahan di atas harga 6.000 plus terlihat asing mulai masuk kembali melakukan akumulasi, teman-teman bisa spekulatif buy di sekitar harga 6.000 dengan target take profit di sekitar harga 6.300 apabila masih gagal break. Tapi ingat apabila ternyata harga 6.000 terlewati, sebaiknya jangan entry dulu. Karena apabila harga 6.000 terlewati, paling aman teman-teman tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Apabila berhasil rebound dari garis EMA 50, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham Elsa. Elsa hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 304.
Dari grafik bisa kita lihat saat ini ELSA masih bertahan di atas support di harga 300 dan garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 304, garis EMA 150 di harga 302. Dan dalam satu minggu terakhir ini memang ELSA sudah mulai bergerak turun. Setelah gagal naik melewati harga 304. Dan penurunan ini juga karena harga minyak dunia satu minggu terakhir ini mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman mempunyai saham ELSA, teman-teman harus lihat juga pergerakan harga minyak dunia karena itu mempengaruhi kenaikan maupun penurunan dari saham ELSA. Apabila minggu depan harga minyak dunia masih melanjutkan penurunan, hati-hati ELSA berpotensi untuk turun di bawah support di harga 300. Dan apabila terkonfirmasi support di harga 300 terlewati, ELSA akan bergerak downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 280. Sama juga untuk saham PTBA yang hari Jumat kemarin baru saya posting analisanya. Pada saat saya mau bikin analisa tentang PTBA, harga batubara dunia tidak turun sangat dalam, tapi ternyata harga batubara saat ini turun lumayan dalam. Jadi untuk PTBA juga teman-teman harus hati-hati. Jadi saham-saham batubara juga hari Senin depan ada potensi untuk terkena koreksi karena harga batubara juga bergerak turun. Jadi apabila kita membeli saham-saham komoditas, kita juga harus lihat harga pergerakan komoditasnya. Untuk saham ELSA karena hari Jumat kemarin harga minyak dunia bergerak naik, ELSA juga terlihat masih bertahan di atas harga 300. Untuk garis MACD saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% kemarin disertai adanya distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir terlihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman apabila ingin entry membeli saham ELSA, hari Senin masih bisa entry apabila ELSA masih bertahan di atas harga 300. Jadi apabila masih terbentuk candle hijau, teman-teman bisa entry untuk swing trade. Dengan target take profit di sekitar harga 320 apabila terlihat masih gagal break. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham SMGR. Saham SMGR hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 9.100. Bisa kita lihat di grafik saat ini SMGR masih bergerak sideways dan telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi saat ini SMGR berada di antara support di EMA 50 yang saat ini di harga 8.650 dan resisten di EMA 150 di sekitar harga 9.250. Jadi selama SMGR masih gagal naik melewati garis EMA 150 ini, SMGR masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat saham SMGR masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 minggu depan. Tapi teman-teman harus lihat juga pergerakan broker summary. Apabila belum terlihat ada akumulasi dalam jumlah besar, SMGR masih akan sulit untuk break dari resisten ini. Dan selama masih gagal break, SMGR belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun menuju garis EMA 50. Jadi karena masih sideways, teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing trade pada saham ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 sebelumnya, apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit dan tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi sebelumnya saham SMGR bergerak sangat downtrend, menyentuh support di sekitar harga 8.000, SMGR berhasil rebound, sempat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break, turun kembali menuju harga 8.000, bisa kita lihat masih bisa bertahan. Jadi ini bisa kita jadiin patokan selama masih bertahan di atas harga 8.000, SMGR minimal masih akan bergerak sideways. Jadi tidak akan bergerak downtrend lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.